Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamal kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habidi yawud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'i huda illa yaumil ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the Creator of everything in the pursuit of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, Bid of the Big Man, the King of the King Man, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, panitia lomba, dan seluruh para hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Novita Dewi dari SMP Negeri 2 Sukasari, orang asli Subang, akan membawakan sebuah pidato singkat yang berjudul Jangan Takut Bersedekah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa ketakutan untuk bersedekah hanyalah tipu daya setan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Ia berkata bahwa setan menyuruh manusia berbuat keji dan tidak mau bersedekah karena manusia mudah sekali tertipu daya oleh setan akan kehilangan hartanya. Padahal yang terjadi sebenarnya yaitu Allah yang Maha Kaya yang akan membalasnya. Hadirin rahimakumullah, sebuah hadis menjelaskan inna dilal mu'mini yaumal qiyamati shadaqah. Sesungguhnya naungan seorang muslim pada hari kiamat yaitu sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 18043. Hadisnya hadis sahih. Jadi terbukti bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Buktinya, yang sedekah menjadi profesor, yang sedekah menjadi dokter, yang sedekah menjadi menteri, yang sedekah menjadi dewan juri. Betul Ustadz, Ustazah? Hari gini masih gak mau sedekah, yang benar saja, rugi dong. Sedekah itu gampang dan gak harus pakai uang. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap perbuatan baik ialah sedekah. Jadi, boleh sedekah dengan ilmu, boleh sedekah dengan makanan, boleh sedekah dengan senyuman, boleh banget. Karena setiap perbuatan baik
ialah sedekah. Selain itu, ada 4 keutamaan bersedekah, di antaranya yaitu yang pertama, menghapus dosa. Dengan kita berbagi, dengan kita memberi, dengan hati yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Yang kedua, mempercepat kabulkannya doa. Jadi bagaimana caranya supaya doa kita cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jalan pintasnya yaitu bersedekahlah kamu dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga, menolak bala, menolak musibah. Dengan harta yang kita punya, waktu yang kita miliki, dan tenaga yang kita gunakan untuk bersedekah, maka itu akan menjadi benteng pertahanan bagi kita yang akan melindungi kita dari hal-hal negatif yang lainnya. Dan yang keempat, membawa seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi untuk orang yang beriman dan bertakwa, juga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa ialah orang yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang cukup saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun jikalau perkataan melukai hati, di mana obat yang akan dicari? Laisal firaq lil firaq, walakinnal firaq lisauqi qalbi. Perpisahan bukan untuk berpisah, namun untuk menambah kerinduan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.